Oke, kita lanjut dengan materi berikut. Kita sudah membahas mengenai sifat-sifatnya. Sekarang kita membahas bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Tentu ini langkah-langkahnya. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, dalam menentukan ini tentu kita harus mengingat kembali apa itu cara menentukan titik potong pada sumbu X. Ada tiga. Yang pertama yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Bisa menggunakan itu. Kedua, bisa dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Ketiga, bisa dengan menggunakan rumus ABC. Tentu materi ini sudah dibahas sebelumnya di kelas 10 dan bahkan sudah dipelajari di bangku SMP. Kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Berikut menentukan sumbu simetri. Nah, menentukan sumbu simetri ini di mana diambil nilai X-nya sama dengan negatif B per 2A. Berikut menentukan nilai ekstrim. Menentukan nilai ekstrim di mana Y sama dengan negatif D dikurang 4A. Sekali lagi, menentukan nilai ekstrim yaitu nilai Y sama dengan negatif D per 4A. 5. Menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Tentu di mana diambil ini berdasarkan nilai dari sumbu simetri tadi dan nilai ekstrimnya. Yang terakhir, menentukan beberapa titik yang lain atau kata lain titik bantu. Tentu kita ambil di sekitar titik yang memotong sumbu X tadi. Di situ kita ambil titik bantunya sehingga nanti dapat membentuk sebuah grafik parabola. Perhatikan contoh. Gambarlah grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka kita menentukan dulu berapa nilai A. Berarti nilai A ini koefisien dari X kuadrat. Berarti koefisien dari X kuadrat ini adalah 1. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B-nya negatif 4. Nilai C-nya negatif 5. Dari situ didapat nilai-nilai yang di sebelah ini. Karena A sama dengan 1, berarti lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, berarti pasti parabolanya terbuka ke atas. Kenapa? Kita tahu tadi berdasarkan dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari
nilai A. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Berarti syaratnya tadi Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Ini tadi yang syaratnya. Ya. Berarti kita menggunakan dengan faktorisasi. Berarti mendapatkan faktorisasinya menjadi X tambah 1 dikali X kurang 5. Kalau dikalikan ini di dalam, maka kembali pada posisi fungsi persamaan kuadrat sebelumnya. Berarti nilai X-nya sama dengan min 1, nilai X-nya sama dengan 5. Berarti kita tahu titik potong grafik pada sumbu X yaitu min 1,0 dan min 1,0 dan 5,0. 2 yaitu yang memotong sumbu Y. Berarti syaratnya semua nilai X sama dengan 0. Berarti substitusikan pada persamaan tadi, yaitu 0 kuadrat, ganti semua nilai X ya, dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Berarti semua yang dikalikan dengan 0 tetap hasilnya 0. Sehingga jadinya Y sama dengan min 5. Jadi titik potong pada sumbu Y sama dengan 0, min 5. Berarti kita sudah dapat 3 titik. Ya, sudah 3 titik pada sumbu. Yaitu min 1,0, 5,0, dan 0,5. Langkah berikutnya. Menentukan sumbu simetri. Tentu masih ingat tadi rumusnya yaitu min B per 2A. Berarti nilai B-nya tadi min 4. Nilai A-nya 1. Berarti min kali min sama dengan positif berarti 4. 2 dikali 1, 2. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Menentukan nilai ekstrim. Rumusnya min D per 4A. Berarti di mana diambil nilai D tadi? Berarti B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Per 4A. Ya, berarti substitusikan semua nilai-nilai itu. Sehingga kalau dioperasikan ini semua. Ini dioperasikan hasilnya min 9. Berarti koordinat titik baliknya sama dengan 2,9. Kita ambil titik bantunya. Misalkan X sama dengan 1. Berarti kita substitusikan pada nilai X-nya. Semua X berarti kita substitusikan adalah 1. Berarti hasilnya nanti setelah dioperasikan min 8. Begitu juga dengan X sama dengan 3. Kenapa kita tidak ambil yang 2? Karena sudah masuk pada nilai simetrinya. Sudah masuk nilai X-nya di situ simetri. Sehingga kita ambil nilai 3 sama dengan min 8. Kenapa kita tidak ambil min 1 juga? Min 1-nya kita sudah ambil tadi. Sudah termasuk pada
titik potong sebelumnya pada langkah pertama. 0 juga kita tidak ambil karena sudah masuk pada langkah kedua. Itu dia. Makanya kita langsung ambil 1. Kemudian X sama dengan 4. Berarti hasilnya min 5. Kalau digambar, inilah grafik fungsinya. Tadi titiknya min 1,0 ini tadi min 1,0. Kemudian yang tadi itu min 1,0, yang satunya ini tadi 5,0. Itu pada langkah pertama tadi ya. Berikut 0, min 5. Berarti di sini min 5-nya min 5. Di tengah-tengah atau di antara min 4 dan min 6. Berarti ini 0. Itu pada langkah kedua tadi. Berikut pada langkah ketiga tadi menentukan simetri. Berarti ini tadi 2 kemudian min 9. Ini dia. Min 9. 2, min 9 tadi. Itulah nilai titik baliknya tadi. Berikut baru kita ambil titik bantunya tadi. Min 1 sudah, 0 sudah, 5 sudah. Tadi kan titik bantunya 1. Berarti nilai X-nya 1 sehingga didapat 8. Min 8. Berikut 3 sehingga didapat juga min 8. Kemudian 4 didapat min 5. Ini dia. Didapat min 5. Jadi itulah mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Demikian, selamat belajar. Merdeka belajar.